I just really hope that it's not some 40-year-old creep. But we're gonna get to the bottom of this. Think that's him? What, are you gonna hit me? Something your back up, please. Hello guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Ciara Antanet. Dan hari ini aku akan ngebahas tentang Life of Luxury atau Luxury Dog, atau kalian kenal dengan Parker dan Chester. Jadi bagi kalian pencinta Life of Luxury, Luxury Dog, aku bakal kasih seriesnya ke kalian yang lebih banyak lagi supaya kalian akhirnya terwujud ya. Udah berapa lama banget aku nggak bahas ini, dan dari kemarin aku udah lagi bikin seriesnya tentang ini. So langsung aja kita mulai ke episodenya. Kali ini episodenya benar-benar agak deg-degan banget, karena jadi kali ini tuh ada seorang ibu, terus dia itu merasa kalau misalkan putrinya itu pacaran dengan orang yang tua banget. Padahal putrinya bilang, enggak, aku tuh pacaran sama orang yang masih muda kok, berusia 15 tahun. Tapi si mamanya ini curiga kalau putrinya itu pacaran sama orang tua gitu, orang yang udah cukup berumur gitu guys. Jadi ini bakal seru banget sih guys, kalian harus nonton sampai habis. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Jadi kali ini Parker sama Chester menerima email dari seorang ibu bernama Janet yang percaya bahwa pacar dari putrinya berumur 13 tahun adalah pria tua. Jadi putrinya masih berumur 13 tahun ya guys. Janet berkata bahwa putrinya mengirim pesan kepada pria yang ia temui di Omegle nih guys. Jadi Omegle tuh semacam Ome TV ya dulu. Kalau sekarang Ome TV gitu. She says her daughter's been texting a guy she met on Omegle. Yang mengklaim dirinya berusia 15 tahun katanya. Ketika Janet mendengar putrinya berteleponan dengan pria ini, kayak si ibu-ibu kan tahu ya ini tuh suara umur berapa. Nah si Janet itu bilang kalau misalkan anaknya tuh kayaknya teleponan sama orang tua kayak berusia setidaknya tuh berusia 40 tahunan. Kayak beda banget gak sih, kayak dia pacarnya anaknya bilang kalau misalkan dia itu umur 15 tahun, tapi kalau ditelepon kok kayak berusia 40 tahun. Tapi mungkin anaknya si Janet itu nggak tahu kalau misalkan ini suara orang tua, ini suara yang gini-gini, mana tahu sih, soalnya dia masih berusia 13 tahun kan. Nah yang nggak tahu Omegle itu kayak Ome TV guys. Yang nggak tahu Ome TV, dia itu kayak aplikasi video chat di mana putri dari Janet itu berkenalan dengan pacarnya lewat aplikasi tersebut. Tapi kali ini dia itu nggak pakai video chat, jadi nggak bisa kelihatan mukanya gitu guys. Dari teks percakapan antara putrinya dan si pacar, isi percakapan mereka bukan kayak anak berusia 13 tahun yang kayak ngomongin sekolah, ekskul, segala macam, tapi tuh lebih ke omongan-omongan yang cukup dewasa gitu. Janet juga menemukan beberapa gambar dari sang pria yang tidak tampak seperti berusia 15 tahun. I think my 13-year-old daughter's boyfriend might be an old man. What makes you think this? She's been up late at night on the phone, and when I ask her about it, she says she's talking to her friends. She doesn't know it, but I looked through her phone. Can't you just ask her if you want to know something? I already did. I asked her. So who is she texting? She said that it was just her friends. But when I looked at her phone, it was clearly not from one of her girlfriends. This is not the way that 13-year-old children should talk. I mean, look. Okay. Who talks like that when you're a child and you should be focused on school, not... Nah, Parker dan Chester mencoba akhirnya menyelidiki pacar dari putrinya Janet. Yeah, where do you think she met this guy? Did you see anything like that? There was a picture. Do you see that? Omegle. It's a video chatting site. They're talking on Omegle? Yeah, so I guess they What is that? It's like a site where people can video chat on. Diketahui bahwa pacarnya bernama Mark Fleming. Alright, so this is the email she sent us. She says his name is Mark Fleming. Berdasarkan informasi yang didapat dari Omegle, selain itu mereka memperoleh username Snapchat, nomor telepon dari si Mark Fleming, bahkan emailnya juga. Mereka kembali mencoba mencari Mark Fleming itu sebenarnya siapa dan menemukan ada 5 akun dengan gambar yang sama. Mereka juga mencari di website lain tetapi tidak menemukan apapun, dan mereka menyadari bahwa orang tersebut telah mencuri gambar seseorang yang dijadikan profilnya, karena ada 5 akun pakai muka ini cowok. Mungkin ini cowok mukanya kegantengan kali ya, dipakai buat akun palsu terus gitu. Sehingga itu berarti bahwa pria ini melakukan penipuan identitas. Nah, di sini Parker mencoba untuk kayak menambah Mark
ke Snapchatnya. Jadi kayak nambahin temen gitu dan mencoba mengirimkan pesan untuk melihat bagaimana responnya si Mark. So we have his Snapchat username, so I'm gonna add him on Snapchat and I'm gonna send him a message and see if he'll respond to me. Dalam pesannya ia mencoba untuk mengajak Mark berbicara terkait gadis yang berusia 13 tahun bernama Natalie yang sedang ia pacari. Natalie itu anaknya si Janet ya. Hi, I'm Parker from Luxury Pranks. If you have a minute, I'd like to talk to you about the 13-year-old girl you are dating, Natalie. Setelah pesan terkirim, ternyata Mark hanya membaca pesan tersebut tanpa memberi respon. Nah, lagian si Parker tiba-tiba nanya kayak gitu ya, dia jadi curiga dong. Harusnya pura-pura jadi cewek 13 tahun aja kalau mau menjebak dia. Like a filter on it or something. Want to send it to him? Yeah. Alright, so it's delivered. Dude, look, he opened my Snapchat. He's not responding to me. Kok aku jadi sok pinter sih? Oke, Parker mencoba mengirimkan pesan kembali dan ia menerima balasan berupa umpatan kasar, kayak berupa FU gitu. Yo, dude, he messaged back. What did he say? He just said FU. Jelas bahwa Mark tidak ingin berbicara dengan mereka dan Chester menyadari bahwa Parker telah diblok oleh pria tersebut. Akhirnya mencoba melakukan cara terakhir dengan mengirim pria itu sebuah link melalui email yang apabila link itu diklik sama pria tersebut maka si Parker sama Chester bisa melacak lokasi ponsel pria tersebut. Alright, so we have one last resort right now. What we can theoretically do is email this guy a link. If he clicks this link, we'll be able to actually track his phone. Alright, so we're gonna send him this link. Once he opens this email, if he clicks the link, we'll be able to track him. Setelah beberapa saat mereka menunggu, akhirnya pria tersebut beneran klik linknya yang dikirimkan dan mengetahui bahwa lokasi pria tersebut itu sekitar 300 mil dari lokasinya Parker dan Chester. Dude, he clicked the link. Look, this is where he is. This is where he lives. Where's that? Looks like it's about 300 miles away from here, dude. Do you really want to go there? Yeah, dude. I think we gotta go. Now that we know where he is, we can track him. We'll just open this on our phones. We can follow him around and try to run into him and try to confront this guy. Mereka bersiap-siap mendatangi pria tersebut pada pagi harinya. Mereka berangkat sekitar pukul 6 pagi dengan mengendarai mobil untuk memulai perjalanan panjang mereka. It's a little bit after 6 a.m. right now. About to head out on this drive. We got a really long drive ahead of us, but let's go find out who this dude is. Mereka akhirnya semakin dekat dengan target nih guys. Setelah mereka tiba di lokasi, mereka melihat seorang pria mencurigakan dengan mobil merah dan mereka mencoba mendekati pria tersebut. I think that maybe that's his car, maybe. Think that's him? Let's get closer. Film this guy. This guy seems a little bit suspicious to me. I'm gonna park right here, right? Okay. Jadi pria tersebut juga belum tahu nih Parker Chester itu siapa. Terus setelah mereka berusaha bersikap tidak menonjol gitu dan mereka mulai menyetel kamera. Mereka turun dari mobil dan mencoba berbicara dengan pria tersebut. His trunk. Alright, dude. You wanna go talk to him? Okay, let's go. Okay, let me talk first. Saat Parker mencoba mengajukan beberapa pertanyaan, si pria bertanya, mengapa ia merekamnya ya kali ya? Ya memang aneh juga sih Parker sama Chester kalau kelihatan banget rekamannya. Soalnya kan dia gak kenal nih sama pria tersebut. Dia datang-datang tiba-tiba ngerekam. Playboy kabel kali ya. Excuse me, sir. Can we ask you a couple of questions if you don't mind? Why are you recording? Oke guys, dan Parker dengan cepat mengatakan bahwa ia hanya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Sang pria lalu bertanya, apa itu? Dan Parker langsung bertanya, apakah kau tahu tentang website Omegle? Terus pria itu menjawab bahwa ia tidak tahu dan tidak pernah bergabung dengan website apapun, bahkan dengan website yang namanya Omegle. Jadi dia tuh kayak nggak tahu apa-apa soal Omegle, jadi bingung kan? We just have a couple of questions. We're just trying to figure something out right now. What is it? Does the website Omegle sound familiar to you? No, I don't associate with any websites. You don't associate with any websites? Not named Omegle. Nah, ketika pria tersebut terus menutupi wajahnya dengan tangan, Parker bertanya, mengapa Anda menutupi wajah Anda? Sang pria menjawab bahwa ia merasa aneh karena mereka terus merekam. Pria tersebut tidak mengerti mengapa ia harus direkam dan diajukan beberapa pertanyaan seakan dia itu kayak telah melakukan suatu hal. Benar sih, kayak aneh aja. Sir, why are you covering your face right now? Because you're recording. That's weird to me. That's weird to you. We're allowed to record. We're in public space. But I don't understand why you're recording and asking questions like I did something.
Nah, Parker lalu bertanya, apakah ia mengenal dengan seorang gadis bernama Natalie? Jadi langsung didor gitu sama si Parker ya. Sang pria sambil terbata-bata, langsung terbata-bata banget menjawab bahwa ia itu nggak tahu apa-apa. Does the name Natalie sound familiar to you? No, not that I know of. I haven't. Sir, you're acting very strange right now. Parker kemudian berkata bahwa Anda bersikap terlalu aneh, dan seketika pria tersebut marah dan berkata kasar. Ia juga terus terbata-bata saat berbicara dan tidak lagi menyembunyikan wajahnya dan mulai mendekati Parker dengan emosi banget nih guys. Well, how about you get the fuck out of my face and maybe and then we can get this over with. Parker lalu menjelaskan bahwa ia sebenarnya mengetahui pria tersebut dan apa yang telah dilakukannya. Parker berkata bahwa ia telah berbicara dengan gadis berumur 13 tahun sambil mengaku bahwa dirinya berumur 15 tahun padahal dia udah tua gitu guys. We know who you are. We know what you've been doing online. We know you've been talking to a 13-year-old girl. And we know you're not the 15-year-old boy you've been claiming to be. Pria tersebut lalu berkata dengan nada tinggi bahwa dia tidak tahu apapun tentangnya. Kan namanya diakhiri dengan umpatan yang tanpa henti. Bahkan dia tuh nggak tahu tentangnya, namanya nggak tahu Natalie itu siapa gitu. Parker kemudian meminta pria tersebut untuk menjawab pertanyaan apakah memang dia telah berbicara dengan Natalie. Jadi Parker juga masih bersikuku, cowok ini juga masih bersikuku gitu. Sang pria lantas mengaku bahwa dia memang telah berbicara dengannya gitu. Kayak udah kesel lah gitu ya guys. Who do you know? You don't know who I am. You don't know anything about me. I know a lot about you. you. Know my name. We both know you're guilty here. I don't know why we're playing this game. Listen, you don't know anything about me. Get the fuck out of my face. What are you out here talking to me, trying to get your like a out here? What are you doing? Can you just answer the question? Have you been talking to Natalie? Yeah, I've been talking to her. Suasana semakin memanas karena pria tersebut tidak pernah mengakui bahwa ia telah berpura-pura menjadi pria berumur 15 tahun. Tuh dia nggak ngaku, tapi dia ngaku sekarang kalau dia udah pernah ngomong sama si Natalie ini. Setelah Parker mengklaim ada yang aneh dengan pria tersebut karena menjalin hubungan dengan gadis 13 tahun dengan berpura-pura sebagai 15 tahun padahal dia itu berumur 40 tahun, bingung gak tuh? Sang pria lantas marah karena tidak terima dia itu dianggap aneh dan kayak dipertanyakan orientasi seksualnya menyukai anak kecil. Oh, so you admit to it? I've been talking to her. Okay, so are you into children? No, is that why you're doing this? What the f*** is your problem? Why the f*** would you Then why are you pretending to be a 15-year-old boy online to talk to a 13-year-old girl? I'm talking to a girl. You She's 13 years old. You don't talk to nobody. Pria mengaku sebagai Mark terus kayak berusaha mengusir Parker dengan terus berteriak kata kasar. Sampai akhirnya Parker berkata bahwa ia akan langsung melaporkannya kepada polisi saat itu juga. Mark pas dengar itu langsung segera meninggalkan mereka dan tergesa-gesa menuju mobilnya dengan sambil masih berkata kasar ya. I'm just trying to ask you, sir, we're going to be calling the police right after this. Does that bother you? We're going to be calling the police? What the f*** did you just say to me? I said we're going to be calling the police. So the possibility of being arrested doesn't scare you? I gotta get out of here. Okay, I just don't want to do this Now anymore. that we're the police, you don't care. You're walking back now, right? Nah, saking tergesa-gesanya ia bahkan tidak menutup bagasi mobilnya yang dari tadi terbuka, melainkan ia langsung menyalakan mobilnya dan pergi dengan segera karena dia takut banget kayak penyamarannya itu udah kelihatan. Mungkin juga bukan hanya Natalie yang digituin sama dia, mungkin banyak banget gadis-gadis lain. You're a sick person, all right? And you're a liar, and you're sick in the head. You're a coward. Yeah, all right. Well, why don't you close your trunk? Yeah, have fun. Jadi hati-hati untuk kalian bocil-bocil perempuan, bocil-bocil laki-laki. Jangan pernah mau dipermainkan sama orang yang lebih tua dan lebih tuanya tuh jauh banget gitu ya guys. Parker juga menyarankan untuk berhati-hati ketika berkenalan dengan seseorang secara online. Kalian harus tahu dia itu benar-benar siapa. Jangan sampai dia juga nipu umur, nipu foto, nipu semuanya. Jadi hati-hati ya guys, karena sekarang ini pengguna internet bisa diakses siapapun. Jadi ya agak bahaya aja gitu. Apalagi kalau misalkan yang akses orang-orang yang aneh-aneh kayak gini. So, sekian dulu dari aku cerita mengenai hal ini. Mungkin kalau misalkan jadi ibu, jadi Janet, itu benar-benar shock banget ya melihat Natalie seperti itu. Kalau kalian suka dengan video semacam ini, jangan lupa komen di bawah ini supaya aku bisa bikinin lagi buat kalian semua. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video-video seru berikutnya. Bye-bye!